Om Swastiastu, Semeton Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Semeton, pernahkah kita tahu ternyata sejarah bendera merah putih berasal dari kisah filsafat Hindu, yaitu tentang Dewa Surya atau matahari, dan putihnya adalah Chandra atau Dewa Rembulan atau bulan. Semeton, inilah informasi selengkapnya bendera merah putih yang berasal dari zaman prasejarah. Bersama saya Syukurata Istana Channel, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Bendera merah putih yang dikenal sebagai bendera sekaligus identitas bangsa Indonesia tidak semata-mata terbentuk begitu saja. Bendera merah putih melalui perjalanan serta sejarah panjang. Berikut ini dikutip dari penulisan beberapa karya ilmiah Syekh Gunarjati tentang sejarah bendera merah putih yang pertama berdasarkan penemuan purbakala. Sejarah sang merah putih pada zaman ini dibagi lagi ke dalam dua periodisasi. Yang pertama adalah penemuan purbakala tentang merah putih. Ini dalam era Nusantara ketika masyarakat masih banyak mengenal animisme dan dinamisme. Dalam masa ini lebih dikenal dengan zaman Aditya Chandra atau Surya Chandra, dengan adanya penghormatan kepada sang matahari sebagai lambang warna merah dan sang rembulan sebagai lambang warna putih. Aditya artinya matahari dan Chandra artinya rembulan. Legenda Aditya Chandra tersebut berasal dari bukti-bukti pada berbagai cerita, dongeng kepercayaan, dan kesusastraan merah putih di seluruh Nusantara. Kemudian pada periodisasi kedua merah putih dilambangkan dan dihormati sebagai zat hidup seperti getih yang dalam bahasa Jawa dan Sunda berarti darah. Darah ini terdapat dalam raga tubuh manusia maupun hewan. Darah yang berwarna merah dan putih juga getah dalam struktur organ tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hal-hal di atas menunjukkan bahwa telah tersebarnya pemahaman terkait dengan asal-usul arti warna yang menjadi cikal bakal identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, penemuan zaman pertengahan. Pada zaman ini telah memasuki adanya ajaran agama seperti Hindu-Buddha di Indonesia. Ditemukan dalam beberapa bukti bersejarah. Salah satunya seperti dalam kitab Ramayana yang menyebutkan bahwa kepulauan Nusantara dengan Karpura, Swarna Dwipa atau Nusa Emas dan Nusa Perak yang berarti kepulauan merah putih yang kekayaannya telah termasyur hingga ke negeri seberang. Kemudian yang ketiga, penemuan zaman modern. Bermula pada abad ke-7 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini dikenal sejarah tiga negara Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya Sailendra pada tahun 600 sampai 1117, tahun 600 sampai 1178 Masehi, Kerajaan Tumapel Majapahit 1222 sampai 1521, dan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian ada beberapa negara daerah. Negara daerah ini berlindung di bawah ketiga negara Nusantara dan berkembang selama zaman peralihan. Pada era tersebut merah putih banyak dikenal sebagai bentuk lambang kemuliaan yang digambarkan seperti kembang tunjung teratai merah putih, keraton merah putih, aksara merah putih di beberapa candi. Bentuk lain pemuliaan merah putih seperti bubur beras abang putih di Pulau Jawa dan bubur sagu merah putih di Papua. Dalam sejarah Nusantara terbukti bahwa bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1292 Masehi oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Di bawah Kertanegara mencapai kejayaannya, Jayakatwang melancarkan pemberontakan dengan menggunakan siasat mengirim tentaranya mengibarkan panji-panji berwarna merah putih dan gamelan ke arah selatan Gunung Kawi. Padahal pasukan terbaik Singosari dipusatkan untuk menghadang musuh yang ada di sekitar Gunung Pananggungan.
Peristiwa ini diabadikan dalam naskah Jawa kuno 1216 Saka yang dikenal sebagai Piagam Butak, yang isinya menceritakan peperangan antara Jaya Katuang melawan Raden Wijaya. Kemudian bendera merah putih dalam era penjajahan Belanda. Bendera merah putih juga telah berkibar tatkala terjadinya perang Sabit. Bendera merah putih juga telah terkibar tatkala terjadi perang Sabil atau perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kala itu banyak sekali desa yang dibumi hanguskan oleh pasukan Belanda. Setelah dikibarkannya bendera merah putih, akibatnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar. Selain itu, di awal abad ke-20, bendera merah putih digunakan pertama kalinya oleh para pelajar dan kaum nasionalis di bawah kekuasaan Belanda. Hal tersebut dimasukkan sebagai lambang kemerdekaan di benua Eropa, lebih tepatnya di negara Belanda. Pada tahun 1922 Masehi, Perhimpunan Indonesia Indische Vereniging yang merupakan organisasi bentukan para pelajar Indonesia yang ada di Belanda mengibarkan bendera merah putih dengan kepala banteng di tengah-tengahnya, sehingga dibuatlah buku yang menimbulkan pengaruh tubuhnya semangat kebangkitan nasional. Pada 28 Oktober 1928, bendera merah putih sempat berkibar dengan lambang Garuda, terbang yang kemudian Garuda menjadi lambang tersendiri sehingga tinggal warna merah putih. Menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara diberikan kesempatan untuk membentuk tim panitia untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia tersebut kemudian memutuskan bendera harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Warna merah dan putih dipilih dengan makna merah sebagai lambang keberanian, sedangkan warna putih berarti suci atau benar, sehingga makna dari sang merah putih dapat diartikan sebagai berani atas kebenaran. Bendera merah putih pertama kalinya dibuat oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944 dengan bahan bendera berupa katun Jepang. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa bendera tersebut berupa kain wol Daro London yang diperoleh dari seorang Jepang. Sobat Nisra Channel, mestinya kita sangatlah berbangga dengan sejarah panjang bendera merah putih yang kita miliki. Khususnya kita sebagai umat Hindu, kita merasa bangga dengan nenek moyang dan lambang negara, yaitu bendera merah putih ini yang pada awalnya berasal dari nilai filsafat-filsafat Hindu yang ada pada zaman kerajaan Hindu dan pada zaman sebelum kerajaan Hindu. Bagaimana pendapat Anda, Sobat Nisra Channel? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Santi, Santi, Santi Om.